Hai guys, balik lagi nih di channel Neko Mimi di program Teori Jimmy. Buat kalian makasih ya udah mau nonton video ini. Oke guys, kita mulai video kali ini. Pernah gak sih lo nemu quote di Instagram kayak bayangkan kamu kaya dan semesta akan mengirimkannya kepadamu. Lalu lo bayangin sambil rebahan, mata merem, tangan nyender, tapi yang nyampe malah notif tagihan listrik, bukan Lamborghini. Tenang guys, bukan berarti law of attraction itu omong kosong. Tapi mungkin yang keliru bukan teorinya, tapi cara kita nangkepnya. Soalnya banyak orang ngira law of attraction itu kayak mantra Harry Potter. Lo ucapin, semesta nurut. Wingardium Leviosa. Padahal mah enggak guys. Jadi law of attraction itu nyata, tapi dia enggak kerja pakai sulap. Dia kerja pakai pikiran lo sendiri. Gimana cara lo mikir, cara lo percaya, cara lo lihat diri lo sendiri. Itu semua kayak remote control ke realita yang lagi lo bangun. Dan kadang lo sendiri gak sadar lo lagi bangun dunia yang ngebatesin. Oke guys, oke ayo kita bahas. Let's break it down. Bedah mitos dan fakta tentang law of attraction. Oke guys, kebanyakan orang kalau dengar kata law of attraction atau disingkat LOA langsung ngebayangin sesuatu yang ya agak mistis, kayak mantra zaman modern gitu. Lo baca afirmasi tiap pagi, tulis saya akan kaya, di post it, terus tempel di cermin, pasang foto mobil impian di wallpaper HP, terus nunggu keajaiban turun dari langit. Dan endingnya yang datang ternyata bukan rezeki nomplok guys, tapi justru telepon dari debt collector. Oh, pinjol mulu sih lu. Ngangsur Bu, yuk langsung ngangsur aja ya, langsung dirobek, baru di drop, baru nomor 1 sudah libur, kabur-kaburan, udah kayak tukang somai enggak netap tempatnya. Yo, ngangsur. Nah, inilah mitos besar yang sering bikin orang salah kaprah. Mereka pikir LOE itu kayak ojek online. Lo pesen, bilang saya ingin kaya, dan semesta langsung jawab driver sedang menuju lokasi. Nggak gitu guys. Realitanya semesta nggak kerja kayak ojek online guys. Dia nggak nganterin sukses lo kayak pizza. Cuma karena lo ngomong sekali, terus duduk manis nungguin sambil nonton Netflix. Faktanya LOE itu bukan soal berharap, tapi soal percaya dan bergerak. Keyakinan lo adalah bahan bakarnya, tapi tanpa setir dan gas, mobilnya gak bakal jalan. Jadi, setelah lo bikin afirmasi, lo harusnya bertindak seolah-olah tujuan lo udah nyata. Bukan dalam arti pura-pura punya 5M di rekening terus jalan-jalan sombong, tapi lo mulai mikir dan bergerak kayak orang yang layak untuk punya itu semua. Most people set a goal and then wait for it to happen. It's never gonna happen. You've got to assume that it's already happened. You've got a picture of it in your mind. Mentally, it's already happened. Contohnya gini, kalau lo pengen jadi penulis terkenal, jangan cuma afirmasi tiap pagi, gue penulis hebat, sambil ngopi. Tapi lo harus mulai nulis. Tulis guys. Posting, submit, revisi, tolak, tulis lagi. Karena LOA itu bukan soal ngarep, tapi ngarah. Jangan ngarep durian runtuh guys.
Jangan. Kalau lo cuma rebahan sambil afirmasi, berharap semesta nganterin hidup ideal tanpa lo gerak seinci pun, itu bukan law of attraction. Ingat, itu namanya halu. Halu guys. Niat plus konsistensi bawah sadar. Gini ya, otak manusia itu sebenarnya canggih banget. Serius deh. Bahkan bisa dibilang kayak GPS built-in versi biologis. Tapi bedanya, dia nggak butuh sinyal satelit. Dia cuma butuh niat yang jelas. Begitu lo pasang niat, misalnya, gue pengen punya kehidupan yang lebih stabil, lebih bahagia, lebih sukses. Maka otak lo langsung jalan. Dia mulai navigasiin hidup lo ke arah itu, bahkan tanpa lo sadar. Ini contohnya. Pernah gak sih lo ngalamin hal ini? Lo lagi pengen banget beli motor warna merah. Tiba-tiba selama seminggu ke depan, di jalan kayaknya semua orang punya motor warna merah. Jadi kayak semesta itu lagi ngejek lo bro. Tapi tenang guys, ini bukan karena semesta lagi konspirasi biar lo makin ngiler. Ini adalah kerjaan otak lo sendiri. Namanya Reticular Activating System, atau disingkat RAS. RAS itu semacam filter di otak lo yang nyortir informasi dari dunia luar dan cuma nampilin yang penting aja buat lo. Dan yang gak penting, ya tergantung apa yang lo lagi fokusin. Kalau niat lo kuat, jelas dan lo konsisten, maka otak lo bakal mulai bantuin lo ambil keputusan-keputusan kecil yang ngarahin lo ke tujuan itu, tanpa perlu lo mikirin terus-terusan. Kayak autopilot, tapi versi otak. Tapi disinilah jebakan Batman-nya. Kalau lo cuma niat seminggu, terus tiba-tiba kena mental, balik lagi ke mindset, gue mah emang gak bisa sukses kayaknya. Ya otak lo bakal bingung. Kayak GPS yang lo suruh ke Bali, tapi tiap 10 menit lo ubah tujuannya ke Bandung, terus ke Bekasi, terus ke rumah mantan. Hasilnya ya jelas nyasar guys, atau malah stuck di tempat. Jadi ingat ya, niat doang enggak cukup guys. Lo harus konsisten. Itu kuncinya. Lo harus percaya. Karena kalau mindset lo masih lompat-lompat kayak koneksi wifi gratisan di taman kota, ya jangan salahin semesta kalau hidup lo muter-muter mulu di tempat yang sama. Bukan afirmasi, tapi sistem berpikir. Kebanyakan orang mikir kalau law of attraction itu kerjaannya afirmasi. Ngomong sendiri di depan kaca tiap pagi. Aku bisa kaya, aku bisa sukses, aku bisa punya abs kayak Chris Hemsworth, aku bisa six pack, dan lain-lain. Padahal perut masih kembung habis makan nasi padang 5 bungkus. Jadi gini guys, LOE itu bukan sekedar mantra harian. Bukan cuma soal lo ngomong apa, tapi apa yang lo yakini tentang diri lo. Karena afirmasi itu kayak parfum, wangi di luar, tapi kalau dalamnya masih bau, pesimis, dan rasa gak layak, ya tetap aja gak ngaruh. Misalnya lo bilang, aku percaya aku bisa kaya, tapi di dalam hati lo ada suara kecil yang ngomong, orang kaya itu sombong, pasti curang, suka nipu. Nah lo, secara gak sadar, otak lo bakal kerja keras ngeblok semua peluang buat kaya. Kenapa? Karena lo gak pengen jadi orang curang, lo gak mau jadi jahat. Dan karena otak lo mikir, loh katanya orang kaya itu jahat, masa lo mau jadi jahat? Otak lo bakal jaga lo dari hal yang lo anggap berbahaya, bahkan kalau itu kesuksesan sendiri. Makanya ini bukan soal kata-kata positif yang lo ucapin,
tapi sistem berpikir lu. Lo percaya diri lo siapa? Lo anggap diri lo pantas atau enggak? Lo rasa dunia ini aman enggak buat orang seperti lo? Atau malah ancaman? Kalau deep inside lo percaya bahwa lo gak pantas bahagia atau emang ditakdirkan gagal, ya selamat. Otak lo bakal nyusun semua keputusan, reaksi, dan kebiasaan lo supaya sesuai sama narasi lo. Karena pada akhirnya realita lo dibentuk sama identitas lo. Dan yang ngebentuk identitas itu bukan afirmasi random, tapi pola pikir yang konsisten. Jadi sebelum lo bilang gue bisa sukses, coba tanya dulu, gue beneran percaya sama kata-kata gue sendiri atau cuma pura-pura? Contoh halus yang gak lo sadar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget kejadian, tapi jarang lo sadarin. Contoh-contoh halus gimana keyakinan lo ngebentuk cara lo lihat dunia. Misal nih, lo adalah orang yang ngerasa diri lo paling sial dari lahir. Lalu suatu hari lo ketinggalan bis dan lo langsung ngomong, pantesan gue emang apes. Padahal kenyataannya lo tadi kelamaan ngedit caption story sambil mikir filter mana yang bikin muka lo lebih glowing. Atau contoh lain, lo apply kerjaan, dapat panggilan, ditelepon HRD, ditolak. Langsung deh otak lo bilang, emang nasib gue begini, hidup gue kayak sinetron Ajab. Tapi coba dicek dulu deh, bisa jadi lo ditolak bukan karena semesta benci sama lo, tapi karena di CV lo bagian akhir bukan salam hormat, tapi typo, jadi salam horor. Ya, HRD juga merinding dong bacanya. Ini bukti nyata bahwa keyakinan kita itu kayak kacamata. Lo ngelihat dunia bukan apa adanya, tapi seperti apa yang lo percayai. Kalau lo percaya diri, lo sial, otak lo bakal nyari semua bukti buat ngebenerin itu. Dan makin lo kumpulin bukti, makin kuat narasinya. Sebaliknya, kalau lo mulai percaya bahwa lo orang yang beruntung, walaupun hal kecil kayak nemu parkiran kosong atau dapat ekstra topping di bakso, lo akan mikir, wah, hoki gue emang gak ada obat. Dan tahu gak yang terjadi kalau lo terus-terusan mikir kayak gitu? Otak lo bakal mulai memfilter semua kejadian biar cocok sama narasi itu. Yang buruk jadi gak terlalu terasa, yang baik makin disyukuri. Dan pelan-pelan realita lo mulai berubah. Bukan karena semesta tiba-tiba jadi fans lo, tapi karena lo sendiri udah ganti cara pandang. Dan ingat ya, cara pandang itu kayak remote TV. Kalau lo stuck di channel drama, coba ganti channelnya ke komedi atau dokumenter. Motivasi dikit biar hidup lo gak full tangisan. Intinya, law of attraction itu bukan tentang menarik keajaiban dari luar, tapi membentuk realita dari dalam. Dari cara lo mikir, cara lo ngerespon, cara lo bangkit tiap jatuh, lo gak perlu nunggu semesta berubah. Karena begitu lo berubah, dunia ikut geser sedikit demi sedikit. Sekarang coba lo pikir, selama ini lo beneran percaya lo bisa, atau lo cuma pengen doang tapi diam-diam yakin lo gagal? Drop di komentar, apa hal yang paling lo pengen tarik dalam hidup lo sekarang? Dan apa keyakinan dalam diri lo yang masih harus lo rombak? Jangan lupa share video ini ke temen lo yang suka ngomong, semesta gak adil, dunia gak adil, semua cowok itu sama aja, cewek itu sama aja, dan lain-lain. Tiap hari sambil rebahan, sambil buka medsos. Oke guys, jadi itu video hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau lo suka teori liar kayak gini, silahkan like, share, dan subscribe ya guys, biar kita bisa ngobrolin teori-teori selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.